Cuma di Indonesia rumah ibadah disegel disamakan dengan tempat maksiat, keji dan biadab sekali. GKI Palsi Gunung Bajem Ciracas sudah urus perizinan dari tahun 2012 tapi dipersulit oleh Pak RT dan Pak RW. Padahal sudah dapat persetujuan 80 warga sesuai syarat SKB 2 Menteri. Namun karena ditolak oleh Pak RT dan Pak RW, tempat ibadah ini disegel oleh Dinas Tata Kota. Padahal Pak Jokowi sudah berpesan hak beribadah dilindungi oleh konstitusi. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya. Jadi jangan sampai konstitusi kalah sama Pak RT dan Pak RW. Mohon atensi Bapak Gubernur DKI Pak Heru Budiartono. Mohon dibantu Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Muhammad Anwar. Mohon hentikan kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini Pak. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim Pak. Kalau izin mereka belum lengkap, bantu lengkapi izinnya Pak. Bukannya malah disegel. Saya seorang muslim Pak, tapi saya malu dengan penindasan hak non-muslim ini Pak. Mohon dibantu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, karena semua perwakilan sudah menandatangani berita acara pelaksanaan ini, tinggal laksanakan dulu. Silakan Pak Tio sebagai bekas pelaksanaan. Pak Tio Pohan. Izin Pak, Kelihatan Pak, pelan-pelan aja Pak, udah karatan soalnya. Iya Pak, pelan-pelan nanti malah patah. Oke, kita tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Kita Indonesia. Merdeka. Kita Indonesia. Yes. Kita Pancasila. Pancasila. Kita Pancasila. Kita Pancasila. Segelnya sudah kita buka ya. Segelnya kita buka ya. Sah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Suku Dinas Citata Jakarta Timur. Pak Dewan. Juga sama Citata. Ya. Ayo Pak Kasudin. Ayo Pak Kasudin. Pak, mari Pak. Gemboknya sudah. Ya. Biar kita masuk dulu. Biar kita masuk. Pak Camat. Lurah. Sudah masuk di gereja. Pak Wakil Camat. Buka ya. Buka semuanya. Oke, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gembok sudah dibuka dan jemaat bisa memasuki gerejanya lagi untuk membersihkan dan merawat gereja ini kembali. Terima kasih kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Satu lagi mungkin segelnya Pak. Iya, Satu. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya segel pada hari ini bisa dibuka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dio Sambodo yang selama ini selalu mendampingi kami, mendukung kami, menjembatani kami ke wali kota. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Manwara yang sudah bersedia untuk membantu kami membuka segel pada hari ini. Semua ini berkat campur tangan Tuhan sehingga segel di Bajem Ciracas ini dapat dibuka. Kami berharap kedepannya kami dapat beribadah di sini dengan damai dan sukacita. Terima kasih. Setelah viral di media sosial beberapa waktu lalu masalah rumah ibadah gedung Gereja Kristen Indonesia bakal jemaat Bajem Palsi Gunung Ciracas Jakarta Timur yang disegel oleh Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur pada hari Senin 26 Juni 2023 akhirnya dibuka kembali. Hadir dalam kegiatan tersebut para tokoh masyarakat dan tokoh agama, anggota DPRD, Ketua FKUB Jakarta Timur, Sudin Citata Jakarta Timur, Camat, Lurah, masyarakat dan jemaat yang akhirnya sepakat untuk mengadakan rapat terbuka dan mengkomunikasikan hal terkait penyegelan gedung gereja tersebut dengan mengedepankan kondisi toleransi dan kebersamaan. Terima kasih Pak Wakil Camat yang akhirnya semua berjalan dengan baik dan menjadi contoh toleransi beragama yang tumbuh di Provinsi DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita membuat semuanya dari adem ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Salam nasional. Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih juga Pak Ketua FKUB dan jajarannya ya sudah hadir. Pak Wakil Camat. Ada Juli, ya sahabat lama ini dan diam-diam aja di pojok. Ibu Manpol ya. Pak Lurah yang saya sangat banggakan dan hormati. Bapak Duetan ini Pak 36 tahun saya tinggal. Jadi biarpun saya lahir di Tapanuli sudah seperti orang Betawi saya. Lihat aja kok biasa. Oh iya biasa. Dan para perwakilan gereja, Pak Kiai ya, kau juga. Yang hadir. Malam itu ada Kiai yang hadir, saya nggak ngeliat beliau di Dewan Kota. Dan semua warga Kelapa Wetan, teman-teman pers yang saya sangat banggakan, semua jemaat mungkin ada perwakilan di sini juga yang sudah hadir. Hari ini kita akan melihat contoh bagaimana memperagakan sebuah kerukunan umat beragama. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB dan saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Wisata, Pak Sudi, bahwa memang ada prosedur formal yang ada. Tetapi dalam proses pemenuhan prosedural formal itu, disitulah nilai-nilai toleransi itu ada. Nilai-nilai kekeluargaan itu ada, nilai-nilai keindonesiaan itu ada, nilai-nilai Pancasila itu ada. Sambil berjalan, boleh juga kita lakukan toleransi-toleransi tertentu, karena kebutuhan umat beragama ini adalah sangat fundamental, menyangkut hak asasi manusia. Maka ketika kita lihat itu fenomenanya seperti itu adanya, saya meminta kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk saya di dalamnya, karena kami pemerintah daerah ini termasuk eksekutif dan legislatif, harus peka terhadap keadaan sosial masyarakat yang berkembang di wilayah kita masing-masing. Tetapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, semenjak itu menjadi viral, saya sebagai pemerintah daerah malu Pak. Apalagi saya orang Kristen malu Pak. Gereja saya menjadi disegel gitu loh. Atau gedung yang mau diperuntukkan tempat ibadah disegel oleh pemerintah daerah. Saya katakan saya malu. Maka saya berharap juga pemerintah daerah harus malu juga, kok bisa ada gedung yang mau diperuntukkan tempat ibadah hanya oleh karena prosedur formalnya belum terselesaikan dengan baik dan harus kita segel. Jadi yang memviralisasi itu juga saya tidak kenal, saya juga tidak tahu, tetapi itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita penyelenggara pemerintahan daerah. Ke depan kiranya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Terkait dengan pembukaan segel ini Pak, malam itu memang saya lihat, saya pegang itu rangkainya. Karena saya lihat juga rumput di pelataran itu sudah tinggi. Lah ini kan tidak berdosa ini gedung ini, nggak ada dosanya ini gedung. Saya kira sekarang debu di situ udah 1/2 mili ya, ada 1 mili kali tebalnya sekarang karena nggak disapu. Saya nggak tahu kalau ada keran yang hidup di situ, hidup terus itu sanyonya, udah korslet itu sekarang. Nah, saya kira nggak usah dirangkai Pak. Kenapa harus dirangkai? Sehingga para pemilik gedung tidak bisa membersihkan, melakukan pemeliharaan terhadap gedung itu. Saya kira itu tindakan yang berlebihan. Merantai itu saya katakan dengan tegas, tindakan yang berlebihan dari pemerintah daerah. Proses merantai, menyegilnya, boleh saja. Seharusnya harus dikomunikasikan, tetapi apa boleh buat sudah terjadi, hari ini akan kita buka, sudah selesai lah itu ya. Karena memang kasih itu menutupi banyak dosa. Jadi memang kalau kita senantiasa mengedepankan kasih dalam kehidupan kita, apapun perilaku yang terdahulu yang sudah sempat terjadi, ya sudahlah kita anggap selesai. Biarlah Tuhan yang memaafkan. Saya kira begitu, kita tindak lanjut ke lapangan, langsung buka saja. Saya setuju dan saya mintakan kepada pihak gereja. Dengan tegas juga saya harus katakan,
Ikutilah prosedur. Pemerintah daerah ini akan membimbing kita, mengajari kita. Jangan ada yang ngel-ngel juga dari pihak gereja ya. Jangan ada yang ngotot-ngotot ya. Nggak ada kebenaranmu yang mutlak di dalam proses ini. Ya, tidak ada. Jangan menganggap ada kebenaran mutlak di dalam proses ini. Tidak. Kami di sini, Pak. Dia di sini, Pak. Sama aja. Jangan sama, Pak. Ini ketua majelisnya ini. Bapak harus kiri.